Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam, di mana bisa kalian lihat dan perhatikan pada peta konsep berikut. Siswa-siswi kelas 10 Akuntansi 1 dan Akuntansi 2 SMKN 10 Kabupaten Tangerang yang saya hormati, poin pertama daripada bab yang akan kita bahas pada pertemuan ini ialah memahami Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu, serta menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, di mana membacanya bernilai ibadah atau berfungsi sebagai ibadah. Al-Quran juga merupakan suatu mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Inna hadzal qur'an, sungguh Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Selanjutnya ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum,
taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Juga diterangkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, sungguh kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu, yakni Muhammad, dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Wala taqul lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi penentang, yakni penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Juga diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun, yushiku ayyatiya rasulu rabbi, fa ujiba, wa ana tarikun fikum saqalain, awaluhuma kitabullah, fihil huda wan nur, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Rawahu Muslim, yang artinya, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai sekalian manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi, sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku, yakni malaikat maut. Faujiba, ia diperkenankan. Wa ana tarikun fikum saqalaini, dan akan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang besar, berat, atau utama. Awaluhuma, yang pertama adalah kitabullah, adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih, maka ikutilah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Potongan hadis di atas adalah sebagian isi dari khutbah Nabi yang disampaikan di atas sebuah mata air yang disebut khum. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Jika kita telah mempelajari dan mengkaji
ilmu tentang Al-Quran, tentunya telinga kita tidak akan asing lagi mendengar pengelompokan ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya ialah ada ayat-ayat yang tergolong mutasyabih atau mutasyabihat, ada juga yang muhkam atau muhkamat. Poin selanjutnya ialah kandungan hukum di dalam Al-Quran. Sekiranya ada beberapa kandungan hukum di dalam Al-Quran yang telah dikelompokkan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah tentang akidah atau keimanan. Yang kedua ialah syariah atau ibadah. Yang ketiga ialah akhlak atau budi pekerti. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Terkait akidah atau keimanan ini, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam memiliki 6 rukun iman. Yang pertama yaitu antu'mina billah, yaitu beriman atau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman atau percaya kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah tentang syariah atau ibadah. Terkait syariah atau ibadah ini, terdapat hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik atau pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang dapat disebut sebagai ibadah mahdhah, ibadah murni, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya, yang dapat disebut dengan ibadah ghair mahdhah atau ibadah tidak murni. Disiplin ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Menyangkut syariah dan ibadah ini, setidaknya ada beberapa hukum yang harus kita perhatikan, yaitu hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang harus kita perhatikan lainnya ialah hukum terkait muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah tentang akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan berakhlak terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Singkatnya, berakhlak adalah tuntunan atau tuntutan dalam hubungan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerak mulut atau ucapan, tangan, dan kaki. Demikianlah keterangan singkat terkait Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama.